Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo RBC People, kembali lagi nih bareng aku di podcast RBC, ngobrol santai tapi berbobot seputar bisnis, UMKM, dan dunia kreatif. Nah, RBC People, pernah kepikiran nggak sih masuk TV itu cuma buat artis aja? Atau sebenarnya bisa jadi pintu rezeki buat UMKM? Nah, hari ini kita bakal bongkar nih bareng Mbak Linda dari Batik TV Pekalongan langsung di rumah BUMN Telkom Pekalongan. Nah, langsung saja nih di depan kita sudah ada Mbak Linda dari Batik TV Pekalongan. Nah, halo Mbak Linda, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Kak. Baik, tadi sempat nyasar kok ke sini nih. Iya, karena kan pindah ya, udah pindah Nah, ya dulu kan yang di area Jetayu sana. ya, Terus saya nyasarnya di sana, nyasar ke terus ke sini. Telkomora ya. Iya, betul. Oke. Nah, teman-teman, RBC People, hari ini kita bakal ngobrolin yang dimana temanya sangat menarik banget nih, yaitu media sebagai promotor pertumbuhan ekonomi lokal. Nah, karena banyak UKM atau UMKM yang ingin berkembang, tapi masih bingung nih, bagaimana peran media itu sebenarnya sejauh apa buat bantu bisnis lokal untuk naik kelas. Nah, langsung aja nih Mbak Linda ya ke Iya. pertanyaan pertama. Nah, aku ada pertanyaan nih Mbak Linda. Kalau kita ngomongin media televisi lokal, contohnya seperti Batik TV. Nah, perannya itu sebenarnya apa sih dan di mana dalam mendorong ekonomi lokal? Oke, jadi kalau Batik TV itu seperti yang udah kamu mention ya, Wahyu Ya. mention tadi di awal kalau yang masuk TV itu sebenarnya harus artis atau siapa gitu ya, Nah, orang betul. terkenal gitu ya. Sebenarnya enggak ya, dan Batik TV ini kan merupakan TV lokal, Nah, jadi emang kita mewadahi berbagai informasi khususnya yang ada di Pekalongan dan sekitarnya. Jadi kita biasanya sekarisidenan Pekalongan gitu sih. Jadi Pemalang, Brebes gitu juga biasanya ikut masuk oke. informasi-informasi dari sana gitu. Tapi paling utama informasi yang ada di Kota Pekalongan Betul. terlebih dahulu. Untuk apa tadi yang kedua pertanyaannya? Yang kedua, Enggak, tadi gimana nih? yang berarti dampaknya gitu ya Yep, atau betul. gimana? Nah, Jadi kalau misal ini terkait UMKM-nya gitu ya. mm, Jadi di Batik TV itu ada beberapa program Wahyu yang mm, itu tuh bisa kita meliput seputar makanan, mm. terus tempat wisata atau para pengusaha-pengusaha pemilik usaha kecil gitu ya. Bagus ya. Iya, nah beberapa program diantaranya tuh yang pertama ada peluang. Nah, Mm. peluang itu biasa untuk khusus untuk UMKM. UMKM kayak gitu. Kemudian kita juga ada icip-icip gitu. Jadi Hmm. para UMKM di food and beverage itu bisa Hmm. masuk ke icip-icip. Jadi kita nanti kayak food vlogger gitu ya, Nah. makan-makan gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini ada healing. Nah, Hmm. kalau healing ini biasanya kita jalan-jalan. Nah. Nah, jadi kalau misalkan ada tempat yang potensial untuk wisata itu kita masuk ke healing gitu. Tapi healing juga banyak kegiatan sih. Jadi ada kegiatan-kegiatan misalkan pameran gitu ya. Itu juga bisa masuk ke healing. Jadi untuk di Batik TV itu yang masuk ke TV, jadi nggak cuma artis nih Iya, teman-teman. UMKM betul. pun bisa masuk TV. Tadi ada beberapa program dari Batik TV, contohnya ada Icip-icip, Healing, sama satunya apa lagi tadi Pak Lida? Peluang, Peluang. Oke. betul. Nah, jadi Batik TV lokal, berarti TV lokal itu nggak cuma ngasih informasi aja ke teman-teman yang ada di rumah, tapi juga bisa jadi panggung buat UMKM ya gitu ya Mbak Linda ya. Oke. Betul. Nah, RBC People mesti nih banyak yang tanya, terutama para UMKM nih, masuk TV ini kayaknya susah dan mahal Mbak Linda. Itu. Nah sebenarnya UMKM seperti apa sih yang bisa diliput oleh Batik TV dan kira-kira apakah masih tergolong mahal atau enggak nih? Oke, jadi kalau misal kita ngomongin masalah mahal gitu ya, sebenarnya malah gratis. Gratis ya? Iya, gratis semuanya. Jadi kalau misalkan emang dari teman-teman yang pemilik UMKM Hmm, mau diliput, hmm, tinggal
bilang aja gitu. Jadi kan kita juga punya sosial media ya, bisa ke Instagram atau bisa ke nomor adminnya Batik TV. Itu langsung aja, Kak saya punya bisnis ini, nah pengen diliput nih sama Batik TV gitu. Nah palingan dari teman-teman yang punya UMKM menyediakan fasilitas aja. Jadi misalkan bisnisnya berupa food and beverage, ya berarti menyediakan untuk kita coba liput, kita coba cicipin makanannya atau minumannya gitu ya. Terus kalau untuk masalah berbayar atau enggak, itu kita free. Jadi semuanya nggak berbayar gitu. Berarti dari mulai nol sampai nanti proses penayangan itu free semua Mbak Linda. Betul. Oke. Jadi nih buat teman-teman UMKM nih bisa banget nih ketika kalian punya bisnis, misalnya bisnisnya belum besar itu masih bisa Mbak Linda. Bisa banget, nggak harus bisnis besar. Bahkan kalau misalkan baru mau mulai untuk branding gitu ya, atau bisnisnya baru-baru netes gitu, boleh banget. Oh, Iya. bisa banget nih berarti ya. Nanti masuk ke program icip-icip atau peluang. Iya, betul. Nah, eh, menurut Mbak Linda, kenapa sih tampil di media televisi itu bisa bikin sebuah bisnis lebih dipercaya oleh masyarakat sekitar? Oke, kalau itu kan berarti terkait branding Tadi ya. kan Kalau sempat bicara branding ya. betul, kalau misalkan kita punya bisnis kayaknya di era sekarang itu tanpa media kayaknya kurang nggak sih? Karena kan semua orang ya selain kita pegang gadget gitu ya, nonton televisi juga salah satunya ya sekarang. Apalagi kalau masyarakat di Pekalongan ini biasanya kalau Batik TV itu kan emang masih di Pekalongan aja gitu ya. Jadi emang kalau segmentasinya itu misalkan teman-teman UMKM-nya emang di Pekalongan jadi lebih gampang gitu karena audiensnya emang orang Pekalongan semua gitu. Nah, untuk gimana seberapa penting sih untuk masuk ke televisi membangun kepercayaan gitu ya. Nah, ketika emang suatu brand itu sudah punya branding dan sudah direview oleh seseorang, kamu sendiri deh misalkan mau beli sesuatu biasanya lihat review orang dulu nggak? Betul. Iya kan? Lihatnya dulu kan, wah enak nggak nih? Iya Gitu. betul. Nah disesuaikan kan sama apa yang pengen kita rasain gitu kan. Misalkan makanannya, oh aku nggak suka pedes. Oh ternyata setelah direview kok pedes gitu. Nah bisa dipilih nggak nih levelnya gitu kan. Berarti kalau misalkan produk UMKM itu udah masuk, udah direview, orang-orang tuh bisa lihat, oh ternyata begini produknya gitu. Jadi tanpa mereka harus datang langsung mungkin ya ke rumah yang punya UMKM-nya, mereka bisa nonton lewat televisi terlebih dahulu gitu. Nah dari situ bisalah untuk oh cocok nih buat aku, besok deh aku beli gitu. Berarti kan mesti ya kayak tadi yang Mbak Linda bilang ya, ketika kita mau beli produk mesti kan kita lihat reviewnya dulu nih. Dan Betul. juga kira-kira wah ini ratingnya seberapa sih, Iya, ratingnya seberapa sih, nah, baru kita mau beli gitu. Nah, jadi sebenarnya media itu bukan cuma soal viral ya Mbak Linda ya, betul. tapi kita membangun dari nol agar viral gitu. Tapi soal trust dan branding itu kira-kira jangka panjang ya Mbak Linda ya. Iya, kalau misal trust sama branding kan berarti kita harus mengumpulkan banyak testimoni dulu nih gitu ya. Apalagi biasanya orang-orang juga lihat review di Google Maps gitu-gitu kan atau review di sosial media gitu kan. Emang harus dibangun dari nol sih. Jadi mengumpulkan kepercayaan orang-orang gitu, testimoni-testimoni gitu ya. Karena biasanya kita apalagi cewek-cewek nih ya, kalau misalkan ada kulineran baru gitu yang enak, enak nih cobain dong di sini gitu ya. Jadi habis itu melihat reviewnya dulu iya ya. betul. Jadi dari mulut ke mulut bisa, dari sosial media juga bisa gitu. Betul banget nih. Nah tadi kan bicara soal sosial media. Nah sekarang kan eranya TikTok, Instagram dan YouTube nih. Betul. Nah, menurut Mbak Linda sendiri sebagai presenter di Batik TV, Iya. apakah TV itu masih relevan nggak sih Mbak untuk buat promosi bisnis UMKM? Oke, kalau misalkan ngomongin zaman sekarang ya, aku tanya kamu sendiri aja deh. Sekarang kamu lebih sering main sosial media atau nonton televisi? Aku sih lebih sering pegang HP ya. Iya ya, kalau misalkan anak-anak zaman sekarang atau bahkan orang tua kayaknya udah mulai masuk ke sosial media ya. Betul. Jadi emang di dunia pertelevisian itu sekarang lagi kayak agak apa ya, mulai mencari solusi untuk bisa lebih apa ya, diminati oleh masyarakat gitu karena emang eranya sekarang adalah sosial media Iya sih, gitu. Jadi PR-nya kita
akhirnya Batik TV itu selain di televisi tadi ketika kita punya program biasanya masuk ke YouTube sama masuk ke Instagram juga gitu. Oke, berarti nggak cuma ditampil di TV aja ya, Mbak? Oh ya, Batik TV juga punya sosial media, bahkan di YouTube juga ada nih. Iya. Nah, menurut Mbak Linda sendiri nih, idealnya UMKM main di media sosial dulu atau justru bisa berjalan bersamaan dengan media yang udah punya channel TV sendiri nih, Mbak Linda? Oke, kalau menurut aku berjalan bersamaan sih. Jadi apapun harus dicoba ya, namanya juga membangun sebuah branding gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman apalagi punya konektivitas gitu atau punya networking di stasiun TV gitu ya boleh banget gitu. Apalagi kita kan dari Batik TV itu terbuka untuk siapapun yang emang pengen diliput gitu ya. Jadi boleh banget langsung masuk ke kita gitu. Kalau misalkan mau bangun ke sosial media juga boleh banget, bahkan disarankan karena ketika kita meliput biasanya kita merekomendasikan kalau teman-teman mau ngepoin boleh dicek di sosial medianya bla 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 gitu kan. Jadi setelah kita siaran gitu kan teman-teman yang nonton tahu mau ngepoin sosial medianya kemana. Jadi emang harus beriringan gitu sih kalau menurut Iya, aku. emang harus berjalan bareng sih ya, Mbak Linda ya. Iya. Apalagi untuk membangun kepercayaan dan branding itu harus benar-benar mulai dari nol, dan ya kita harus apa aja dicobain gitu ya, Mbak Linda ya. Betul. Oke, nah kalau dari sisi media sendiri, tantangan terbesar dalam meliput UMKM itu apa sih, Mbak Linda? Tadi kan ada banyak program nih dari Batik TV. Ketika misal mau meliput media, maaf, dari media mau meliput UMKM nih, Iya. kira-kira tantangan terbesarnya apa tuh, Mbak Linda? Kalau tantangannya justru kita tuh kadang masih sulit menemukan UMKM-nya gitu. Jadi kadang kita kan setiap program ada target produksi ya dalam Ya, 1 bulan. betul. Nah itu kadang tuh nggak nutup karena kita kesulitan mencari ini mau ngeliput apa lagi nih gitu. Betul. Jadi justru kalau misalkan ada teman-teman dari yang punya UMKM itu ke kita, itu malah kita seneng banget. Bisa mempermudah ya. Iya betul, karena mempermudah kita untuk bisa produksi juga kan, karena emang kebutuhan kita konten juga kan ya. Jadi butuh teman-teman yang apa ya punya UMKM buat datang ke kita gitu. Bisa banget nih buat teman-teman RBC People yang punya bisnis dari mulai nol bahkan sampai yang udah besar pun itu bisa banget nih. Langsung aja ke Batik TV, hubungi kontak Batik TV mungkin di media sosial Batik TV juga Iya bisa ya, Mbak Linda ya. betul, di Instagram Oke. boleh. Nah, boleh dong nih Mbak Linda kasih tips buat tips praktis buat UMKM, gimana caranya supaya bisnis mereka lebih siap untuk tampil di media dan naik kelas. Oke, kalau misalkan tips dari aku, pertama tadi bangun sosial media dulu itu. Jadi ketika kita mau beli sesuatu kan mesti kan kita ngepoin ya, kayak katalognya, terus habis itu kontaknya gitu, kita mau pesan kemana gitu kan. Itu mungkin hal yang pertama paling utama untuk disiapkan selain produknya gitu ya. Jadi ketika emang punya produk, ya harus punya sarana atau media untuk bisa dihubungi. Jadi biar teman-teman tuh tahu mau pesennya kemana nih gitu. Apalagi kayaknya masih banyak UMKM yang belum punya tempat yang tetap gitu ya. Jadi udah menetap betul. Jadi kan kita nggak pernah tahu nih customer mau datengin kemana kalau emang pengen produknya gitu ya. Jadi emang sosial media itu berguna buat berkomunikasi. Kemudian apalagi ya inovasi sih, mungkin inovasi produk ya. Jadi kan karena emang ini tuh zaman tuh kayaknya cepet banget deh perubahannya ya. Jadi inovasi-inovasi tuh harus bener-bener selalu berubah gitu, menyesuaikan sama zaman. Iya, apalagi sekarang eranya Gen Z gitu ya. Jadi Gen Z ini agak-agak ya. Jadi seleranya emang agak Gampang random, berubah ya? betul gitu. Jadi menurut aku sosial media itu sama inovasi dari produknya sih. Apalagi nih misal nanti kan semisal UMKM, contohnya nih batik aja ya Mbak, lucu ya batik. Betul. Batik kan itu para Gen Z, terutama Gen Z ya, itu kan kalau pakai batik agak gimana gitu kan Iya. ya. Nah mungkin para UMKM bisa nih Mengkreasikan mengkreasikan ya. fashion zaman sekarang dengan bahan batik Iya. gitu. Nah, tadi mana ya? Mungkin terakhir ini Mbak Dinda nih. Pesan buat UMKM dan UMKM Pekalongan dan sekitarnya nih, khususnya di Kalisita dan Pekalongan.
yang ingin berkembang tapi masih ragu buat kolaborasi dengan media. Ini pesan buat mereka itu seperti apa? Oke, kalau misalkan pesan dan terkait sama media ya, teman-teman yang punya UMKM jangan pernah takut untuk nyoba buat nge-lobby ke teman-teman media ya, karena sepertinya teman-teman media itu selama ini akan sangat terbuka buat teman-teman UMKM ya, apalagi kan UMKM akhir-akhir ini juga masih digalakan juga ya sama pemerintah. Jadi Betul. kalau misalkan teman-teman yang punya bisnis UMKM bisa banget langsung hubungi ke kontak-kontak teman-teman media ya, apapun itu selain Batik TV juga boleh, karena ketika kita emang mengejar opportunity itu, mengejar kesempatan itu, insya Allah bakal selalu ada keterbukaan, selalu akan ada wadah untuk teman-teman ketika emang mau mencoba gitu. Karena kalau untuk media dan apa ya, produknya emang oke nih buat direview gitu ya, insya Allah teman-teman bakal dapat kesempatan itu kok untuk bisa tampil di media apapun itu gitu. Oke, terutama lagi tadi nih mengulas ke belakang ya Mbak Linda, Mm-mm. saya tekankan lagi mungkin tadi bagi teman-teman RBC People yang punya UMKM atau bisnis dari mulai kecil pun bisa banget nih hubungi dari Batik TV ataupun ke rumah BUMN Pekalongan pun bisa nih. Ke rumah BUMN Pekalongan itu dari kami menyediakan mitra bisnis buat UMKM lokal nih agar UMKM bisa naik kelas. Ini bisa Oke. banget nih. Oke, jadi intinya media bukan cuma tempat tayang untuk para artis-artis saja ini Mbak Linda ya, tapi bisa Betul. juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal. Asal UMKM juga siap untuk berkembang bareng dengan media tersebut ya Betul. Mbak Linda ya. Iya. Oke, Oke mungkin dari aku terima kasih buat Mbak Linda yang dari Batik TV. Kebetulan Mbak Linda ini reporter juga ya Mbak Linda. Aku cuma host Oh, presenter aja host sih. presenter. Jadi di kantor aja. Berarti host presenter dari Batik TV. Terima kasih atas insight yang banyak-banyak bermanfaat sekali nih. Super banget lah inilah Iya. manfaat banget buat teman-teman LBC People untuk agar UMKM kalian tetap masih ada dan naik kelas. Oke. Dan semoga obrolan di podcast RBC kali ini bisa menjadi penyemangat buat teman-teman UMKM yang di luar sana buat lebih berani tampil, bercerita, dan berkolaborasi dengan media sekitar. Nah, buat RBC People jangan lupa follow podcast RBC dan tentunya Batik TV nih. Dan sampai ketemu di episode RBC berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.